Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Husna dengan NIM 11980302433. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, teori peran klasik. Dikatakan bahwa banyak cara-cara yang dilakukan bagaimana masyarakat diperintah dan bagaimana perintah tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Dan biasanya dalam teori peran klasik ini dimulai dengan dugaan tentang hierarki sosial, yaitu di mana anggota masyarakat dianggap tidak identik. Seperti contohnya itu hakim dan jaksa. Lalu yang kedua, mengenai teori dramaturgis. Teori ini dicetuskan oleh Goffman yang menjelaskan tentang kehidupan merupakan sebuah panggung sandiwara yang dimana terdapat front stage dan backstage. Front stage merupakan impresi yang ditampilkan kepada audiens itu memberikan kesan baik. Lalu yang kedua ada backstage, yaitu bagian tertutup atau yang tidak terlihat oleh audiens. Contoh dari front stage ini seperti saat mahasiswa yang akan melakukan presentasi, lalu beliau mempelajari materi tersebut dengan baik agar dapat terlihat menguasai materi tersebut dengan baik. Lalu soal nomor 2 terkait aspek positif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, adanya lembaga pendidikan di pedesaan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk mengembangkan pembangunan desa. Lalu yang kedua, dengan adanya sarana dan prasarana transportasi di pedesaan dapat meningkatkan potensi pedesaan. Lalu yang ketiga ada masuknya teknologi ke pedesaan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, bagi kota dengan adanya distribusi barang seperti barang-barang hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan masih banyak lagi dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakat kota. Lalu yang ketiga ada konsep hinterland. Hinterland merupakan sekitaran kota yang fungsinya sebagai pemasok kebutuhan hidup kota tersebut. Biasanya hinterland berada pada wilayah pedesaan. Contohnya seperti Jabotabek, Jakarta sebagai senternya, maka Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai hinterlandnya. Lalu soal nomor 4 terkait 7 silsilah atau keturunan orang Sunda. Yang pertama ada anak, yaitu turunan pertama. Yang kedua ada incu atau cucu, yaitu turunan kedua, merupakan anak dari anak. Lalu yang ketiga ada buyut, merupakan turunan ketiga, anak dari incu atau cucu. Yang keempat ada bau, turunan keempat, yaitu anak dari buyut. Lalu yang kelima ada janggawareng, yaitu turunan kelima, merupakan anak dari bau. Lalu yang keenam ada gudeg-gudeg, yaitu turunan keenam, anak dari janggawareng. Dan yang ketujuh ada kakait siwur, yaitu turunan ketujuh, anak dari udeg-udeg. Lalu soal nomor 5 tentang situs cagar budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang situs budaya Kampung Adat Cirende. Kampung Adat Cirende ini terletak di Cimahi, yang mana penduduknya menganut kepercayaan Gustik atau Sunda Wiwitan. Pada masyarakat Kampung Adat Cirende ini masih memegang teguh kepercayaan leluhur dan juga masih memelihara
lingkungan alamnya. Dan istiadat yang masih mereka lakukan hingga saat ini itu seperti upacara adat pernikahan, upacara adat bangun rumah, upacara adat 4 bulanan, dan masih banyak lagi. Berikut foto yang pernah saya dokumentasikan saat berkunjung ke Kampung Adat Cirende. Yang keenam ada etos, patos, dan logos. Etos merupakan sumber kepercayaan, yaitu seorang orator yang dipercaya oleh audiens. Dapat dilihat berdasarkan kompetensinya pada bidang yang ditekuninya. Contohnya seorang orator yang dapat menarik perhatian audiens melalui apa yang disampaikannya. Dan hal tersebut dapat dipercaya oleh audiens karena materi yang disampaikannya benar-benar disimak dan didengarkan secara saksama. Lalu yang kedua ada patos. Patos merupakan himbauan emosional atau berkaitan dengan emosi manusia. Contohnya seorang pendemo yang menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan pada pendengarnya. Ketika beliau menyampaikan sebuah aspirasi mengenai masyarakat miskin yang terus-terusan terpuruk, lalu mendapatkan simpati audiens. Lalu yang ketiga ada logos, yang artinya logis. Logis di sini apa yang beliau sampaikan itu dapat dipercaya, nyata, dan juga masuk akal. Contohnya seperti seorang pembicara yang menyampaikan sebuah data statistik. Lalu soal ketujuh mengenai Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.